Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Rahmadana dari Prodi D4 Teknik Elektro, NIM 220204600029. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi pendidikan kewargaan negara. Materi pertama yaitu identitas nasional, konsep dan urgensi. CMPK Identitas Nasional. Peduli terhadap identitas nasional, mampu menganalisis esensi dan urgensi identitas nasional, mampu menyajikan hasil kajian konseptual atau empiris terkait esensi dan urgensi identitas nasional. 1. Identitas nasional. Definisi identitas nasional terdiri dua kata. Identitas, di mana identitas itu berarti jati diri, ciri-ciri, atau tanda-tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu sehingga mampu membedakannya dengan yang lain. Nasional, kelompok-kelompok persekutuan hidup manusia lebih benar dari sekedar pengelompokan berdasar ras, agama, budaya, dan sebagainya. 2. Sumber sosiologi. Telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. 3. Sumber sosiologi. Bentuk identitas nasional Indonesia menjadi penciri atau pembangunan jati diri bangsa Indonesia yang meliputi bendera negara Sang Merah Putih bangsa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 4. Urgensi identitas nasional. 1. Jati diri, kepribadian, identitas, keunikan. 2. Nilai-nilai yang dianggap baik. 3. Faktor penentu dalam pembangunan karakter bangsa. 6. Tendensi identitas nasional. 6. Tendensi identitas nasional. Identitas nasional sangat penting bagi bangsa Indonesia karena 1. Bangsa Indonesia dapat dibedakan dan sekaligus dikenal oleh bangsa lain. 2. Identitas nasional bagi sebuah negara bangsa sangat penting bagi kelangsungan hidup negara bangsa tersebut, karena dapat mempersatukan negara bangsa. 3. Identitas nasional penting bagi kewajiban negara dan bangsa Indonesia sebagai ciri khas bangsa. Selanjutnya, materi kedua, yaitu menelusuri konsep dan urgensi identitas nasional. Konsep identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar, ialah identitas dan nasional. Kata identitas berasal dari kata identity atau Inggris yang dalam Oxford Advanced Learners Dictionary dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Penanda pribadi misalkan diwujudkan dalam beberapa bentuk identitas diri, misal dalam kartu tanda penduduk, ID card, surat izin mengemudi, kartu pelajar, dan kartu mahasiswa. Satu lagi, identitas penting yang harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia saat ini adalah nomor pokok wajib pajak atau NPWP. NPWP merupakan tanda pengenal diri dan identitas wajib pajak bagi warga negara Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasional berarti bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri. Meliputi suatu bangsa. Sudarsono 2002 menyatakan, jati diri adalah siapa Anda sesungguhnya. Makna identitas dalam konteks ini digambarkan sebagai jati diri dari diri individu manusia. 3. Konsep dan urgensi integrasi nasional. 1. Pengertian integrasi nasional. Berikut ini disajikan beberapa pengertian integrasi nasional dalam konteks Indonesia dari para ahli atau penulis.
1. Safruddin Bahar 1996, upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. 2. Risa Nur Arfani 2001, pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah. Ketiga, di Juliati Suroyo 2002, bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Dan keempat, Ramlan Surbakti 2010, proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam suatu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional. 2. Jenis integrasi nasional. Berdasar pendapat ini, integrasi nasional meliputi 1. Integrasi politik, 2. Integrasi ekonomi, dan yang ketiga, integrasi sosial budaya. Integrasi politik. 1. Dimensi vertikal menyangkut hubungan elit dan massa guna menjembatani perbedaan dalam rangka pengembangan proses politik yang partisipatif. 2. Dimensi horizontal menyangkut masalah teritorial antar daerah, antar suku, umat beragam, dan golongan masyarakat Indonesia. B. Integrasi ekonomi, saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. 2. Penghapusan hambatan-hambatan antar daerah. C. Integrasi sosial budaya. 1. Proses penyelesaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi suatu kesatuan. B. Kesediaan bersatu bagi kelompok-kelompok sosial budaya di masyarakat. C. D. Konsep integrasi nasional. 1. Integration, kesempurnaan atau keseluruhan nasional bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya dalam suatu wilayah dan di bawah suatu kekuasaan politik. Kesimpulan, integrasi nasional diperlukan untuk mencapai kesetiaan baru terhadap identitas baru yang diciptakan. Materi keempat yaitu dinamika dan tantangan integrasi nasional, menggali sumber historis, sosial, politik tentang integrasi nasional. Perkembangan sejarah integrasi nasional, menurut Suroyo tahun 2002, ternyata sejarah menjelaskan bangsa kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum bernegara Indonesia merdeka. Menurutnya, ada 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia, yakni 1. Model integrasi Imperium Majapahit, 2. Model integrasi kolonial, dan 3. Model integrasi nasional Indonesia. A. Model integrasi Imperium Majapahit. Model integrasi pertama ini bersifat kemaharajaan. Imperium Majapahit struktur kemaharajaan yang begitu luas, berstruktur konsentris, dimulai dengan konsentris pertama yaitu wilayah inti kerajaan begitu luas. Ini berstruktur konsentris dimulai dengan konsentris pertama yaitu wilayah inti kerajaan atau Nagaragung. Pulau Jawa dan Madura yang diperintah langsung oleh raja dan saudara-saudaranya. Konsentris kedua adalah wilayah di luar Jawa, mancanegara, dan pesisiran yang merupakan kerajaan otonom. Konsentris ketiga, tanah sabrang, adalah negara-negara sahabat di mana Majapahit menjadi hubungan
dagang antara lain dengan Champa, Kamboja, Ayutthaya atau Thailand. B. Model integrasi kolonial. Model integrasi kedua atau lebih tepat disebut dengan integrasi atau Wilayah Hindia Belanda baru sepenuhnya dicapai pada awal abad 20 dengan wilayah yang tertentang dari Sabah sampai Merauke. C. Model integrasi nasional Indonesia. Model integrasi ketiga ini merupakan proses berintegrasinya bangsa Indonesia sejak bernegara merdeka tahun 1945. Integrasi model ketiga dimaksudkan untuk membentuk kesatuan yang baru, yakni bangsa Indonesia yang merdeka, memiliki semangat kebangsaan nasionalisme yang baru atau kesadaran kebangsaan yang baru. Historis. 3. Integrasi dalam sejarah. 1. Model integrasi Imperium Majapahit. 2. Model integrasi kolonial. Dan yang ketiga, model integrasi nasional Indonesia. Secara sosiologis, pengenalan integrasi kepada masyarakat dilakukan melalui pendidikan politik. Faktor penentu integrasi negara. 1. Adanya ancaman dari luar. 2. Gaya politik kepemimpinan. 3. Kekuatan lembaga politik. 4. Ideologi nasional. Dan yang kelima, kesempatan pembangunan ekonomi. Dinamika integrasi nasional di Indonesia. Dinamika itu bisa kita contohkan peristiwa integrasi berdasar lima jenis integrasi, yaitu sebagai berikut. 1. Integrasi bangsa, mengajak gerakan Aceh Merdeka untuk bergabung. 2. Integrasi wilayah, Deklarasi Juanda 13 Desember 1957. 3. Integrasi nilai, kesepakatan internalisasi nilai-nilai Pancasila. 4. Elitintegrasi massa, pendekatan pemimpin kerakyatan melalui kegiatan. Dan yang kelima, integrasi tingkah laku, pembentukan lembaga politik dan birokrasi. Tantangan pembangunan integrasi. 1. Konflik horizontal, dan yang kedua, konflik vertikal. Konstitusi negara. Konsep urgensi konstitusi negara Indonesia. Konstitusi merupakan seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk penyelenggaraan negara. Arti luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Fungsi konstitusi. 1. Landasan penyelenggaraan negara. Konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. 2. Membatasi kekuasaan pemerintah. 3. Menjamin hak asasi warga negara. Sumber historis, sosiologi, dan politik konstitusi. 1. Historis. Perjuangan dan penegakan hak-hak dasar manusia berujung pada penyusunan konstitusi negara. 2. Sosiologi. Konstitusi menjamin hak-hak dasar warga negara. 3. Politik. Undang-undang dasar membatasi dan mengendalikan kekuasaan politik. Materi ke-6 yaitu dinamika dan tantangan konstitusi negara Republik Indonesia. A. Tuntutan
reformasi. Pada awal era reformasi atau pertengahan 1998 muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Beberapa tuntutan reformasi itu adalah: 1. Mengamandemen Undang-Undang Dasar 1900, mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 2. Menghapuskan doktrin dui fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. 3. Menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia atau HAM, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. 3. Melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. 4. Mewujudkan kebebasan pers, dan yang kelima, mewujudkan kehidupan demokrasi. Proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 1. Tuntutan reformasi. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. B. Penghapusan doktrin dui fungsi ABRI. C. Penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan KKN. D. Otonomi daerah. E. Kebebasan pers, dan F. Mewujudkan kehidupan demokrasi. 2. Sebelum perubahan. A. Pembukaan. B. Batang tubuh 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal, aturan peralihan 2 ayat, aturan tambahan. C. Penjelasan. 3. Latar belakang perubahan. A. Kekuasaan yang sangat besar pada presiden. B. Pasal multitafsir. C. Kewenangan presiden dalam mengatur hal penting dalam undang-undang. D. Semangat penyelenggaraan negara belum didukung dari ketentuan konstitusi. C. Tata peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Dasar 1945. Tab MPR, Undang-Undang Perpu, Peraturan Pemerintah atau PP, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota, dan dampak amandemen pajak dan uji konstitusional. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.